mengaku kalah. Bukankah cara ini mudah dipahami? Takkan kukatakan. Kau ini memang tak mengerti apapun. Kalau sudah mati, tak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Apakah kekeras kepalaanmu itu lebih penting daripada nyawa? Apakah dengan kesombonganmu itu kau sudah merasa puas? Ayo jawab! Hanzo, kalau kau membunuh Gon, aku akan membunuhmu. Gon, akan kusaksikan kehebatanmu. Aku akan menemui ayah. Ayahku adalah seorang hunter. Biarpun saat ini dia berada di tempat yang sangat jauh, tapi aku percaya suatu saat pasti bisa berjumpa. Seandainya aku menyerah di sini, seumur hidup aku tidak akan pernah bertemu dengannya. Karena itu, aku tak akan mundur. Kalau tidak mundur, kau akan mati. Meski begitu, aku tidak akan mundur. Bukan cuma omongan saja ya. Dasar keras kepala. Baiklah, aku yang kalah. Aku tak bisa membunuhmu. Lebih tepatnya, aku tak punya jurus yang bisa membuatmu mengaku kalah. Aku kalah dan akan berusaha di pertarungan berikutnya. Tidak bisa. Itu tidak boleh. Curang. Ayo kita berdua berunding untuk memutuskan bertarung dengan cara apa? Sudah kuduga. Kau memang bodoh. Biar bertarung dengan cara apapun, tetap saja tak akan pernah mengaku kalah. Tapi menang dengan cara seperti itu, tetap saja aku tidak merasa senang sedikit pun. Jadi apa maumu? Makanya seperti ku bilang tadi, mari kita rundingkan sama-sama. Ayo. Enak saja. Padahal aku sudah berniat sepenuhnya untuk kalah, tetapi kau malah menyuruhku bertarung secara serius. Dengan seenaknya kau mengajakku berunding untuk memikirkan cara bertarung agar kau bisa menang dengan senang hati. Bukan begitu? Dasar anak bodoh! Wasit, seperti ku bilang, aku mengaku kalah. Aku ingin pertarungan selanjutnya. Baiklah. Pertarungan kedua, pemenangnya Gon. Ku peringatkan pada para panitia, jangan kira semuanya akan berakhir begitu saja. Begitu Gon terbangun, nanti pasti dia bersikeras agar kelulusannya dibatalkan dan tak akan mau menerima apapun keputusan kalian. Anak itu sangatlah keras kepala. Itu benar. Sudah jelas kalau Gon pasti jadinya akan seperti itu. Sudah pasti. Peserta yang gagal cuma satu orang kan? Seandainya Gon sampai gagal, pertarungan yang akan kulakukan setelah ini semuanya tak akan ada artinya. Bagaimana? Tidak perlu khawatir, Gon sudah lulus. Biar dia mau bilang apapun, hal itu tidak akan berubah. Kata-katamu itu bisa dipercayakan, Ketua? Tentu saja. Hal yang sudah pernah sekali kuputuskan tidak akan berubah. Biarpun anak itu terus ngotot dan membunuhku. Setelah dia lulus, lisensinya tidak pernah bisa dicabut kembali. Bagus. Setelah kurapika, sekarang Gon juga menjadi seorang hunter. Tidak kusangka. Kalian semua bisa menerima? Ya, aku bisa. Tapi... Hanzo, saya bisa mengerti kekhawatiran Anda. Mengenai penjelasan untuk Gon, serahkan kepada saya. Begitu dia sadar, saya akan bicara dengannya sampai dia mau mengerti. Sepertinya kau bisa dipercaya. Tolong sampaikan pesan saya ya. Apa? Kenapa bicaranya seakan-akan panitia yang lain tidak bisa dipercaya? Sudah bosan. Namanya Hanzo. Kesal. Seenaknya saja merendahkan orang. Orang seperti itu sifatnya benar-benar buruk. Kenapa? Kenapa kau sengaja mengalah? Sengaja. Orang sepertimu pasti punya cara untuk membuatnya mengaku kalah tanpa harus membunuhnya. Benar kan? Saat aku bertarung dengan seseorang, aku selalu mempersiapkan diriku untuk menerima dendamnya. Dengan begitu, perasaanku menjadi lebih tenang. Orang seperti apapun saat memandang lawan yang telah menyakitinya pasti matanya dipenuhi dengan sinar kebencian. Biar berlatih sekeras apapun, rasa dendam dan rasa benci terpancar dari matanya, itu tidak bisa disembunyikan.
Tetapi di mata Gon tak ada pancaran rasa dendam dan benci sedikit pun. Kau bisa percaya? Padahal aku baru saja mematahkan tangannya, tapi matanya seakan-akan telah melupakan tentang hal itu. Aku jadi suka padanya. Niatku untuk bertarung menjadi hilang. Aku memang kalah, tapi bukan sengaja. Kuharap kau bisa mengerti dan memahami itu. Yang berikutnya, pertarungan ketiga, peserta nomor 44, Yosoka melawan peserta nomor 191, Podro. Silakan maju. Ya, Ini pasti akan menjadi pertarungan yang hebat lagi. Benar. Kalau pertarungan dari jarak dekat, mungkin Podro sang pendekar akan lebih unggul. Masalahnya adalah bagaimana caranya untuk bertahan dari serangan kartu Hisoka. Yang kalah di pertarungan ini akan menjadi lawanku. Kalau bisa, aku ingin agar keduanya terluka dan pertarungan ini berakhir seri. Jadi pertarungan berikutnya, aku tak perlu bertarung lagi. Sepertinya yang ini semuanya mustahil. Segalanya pasti mungkin terjadi. Terserah kau lah. Ini sangat membosankan. apa? Buah yang terlalu matang dan kemudian busuk, itu bukanlah kesukaanku. Buah seperti itu sebaiknya dibuang saja. Membosankan atau tidak, ucapkan nanti setelah kita bertarung. Biarpun sudah tua tetapi semangatnya lumayan. Orang hebat, pada akhirnya yang menentukan hasil pertarungan itu bukan hanya kemampuan, tapi juga semangat. Pertarungan antara Yosoka melawan Podro. Dimulai. Hanya dengan satu serangan, tinjuku akan menembus tubuhmu. Maaf, untuk pertarungan ini aku tidak membutuhkan ini. Oh, sudah sadar ya? Pak Satotsu, Ya, ini saya. di mana ini? Ruang istirahat yang ada di samping tempat ujian akhir diadakan. Oh iya, ini masih di tengah ujian hunter ya? Tanganmu sudah tersambung lagi, nak. Begitu ya kejadiannya. Dia mematahkan tanganmu dengan bagus sekali. Mungkin bisa dibilang setelah perawatan ini, tanganmu akan jadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Ada satu hal yang ingin saya katakan, Gon. Bersikeras itu memang baik, tapi dalam semua hal ada juga yang disebut dengan waktu atau saat yang tepat yang diberikan oleh langit. Kalau sampai salah waktu, bisa terjadi hal yang fatal, yang tak bisa diperbaiki lagi, karena nyawa hanya satu. Bagaimanapun juga, selamat atas kelulusanmu. Pak Satotsu, aku... Tidak bisa? Hah? Seperti halnya peserta yang sudah gagal, tidak akan lulus biar apapun alasannya. Tidak ada seorang pun yang mampu berbuat apa-apa untuk membatalkan kelulusan peserta yang sudah lulus. Termasuk kau sendiri. Ujian kali ini telah membuktikan bahwa kau telah memiliki seluruh kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang hunter. Tapi aku telah kalah dari Hisoka. Dengan Hanzo pun aku tidak bisa menang. Memalukan. Rasanya seperti apa bisa lulus karena berhutang pada banyak orang? Apakah itu tidak boleh? Gon, saya akan bicara jujur. Biarpun saat kau berhasil lulus dari ujian babak kedua yang diadakan oleh Menshi dan Buhara, terlihat bahwa kalau dibandingkan peserta yang lain, kemampuanmu itu tidak terlalu menonjol. Kalau dilihat dari usiamu yang baru 12 tahun, kemampuanmu itu memang hebat. Tapi dalam ujian hunter, usia tidak dijadikan pertimbangan. Saya kira semua orang yang lain pun tidak pernah mengira kalau kau bisa bertahan sampai ujian akhir.
Benar juga ya, pasti semua itu hanya kebetulan. Tetapi sekarang saya sudah paham dengan jelas kalau itu semua disebabkan oleh pengamatan kami yang kurang tepat. Gon, apakah kau tahu arti dari ujian akhir yang sebenarnya? Bukanlah masalah menang atau kalah, tapi untuk menguji satu hal yang lain yang kalian miliki. Dan kau berhasil memenuhi apa yang ingin dipastikan oleh ketua. Karena itu, kau bisa lulus. Aku tidak mengerti. Wajar saja kalau kau tidak mengerti. Bahkan kami sendiri pun terkadang tidak bisa mengerti pemikiran ketua. Mari kita bicara masalah lain yang lebih nyata. Biarpun ini bertentangan dengan keinginanmu, tapi kau telah mendapatkan kartu lisensi. Maksud Anda kartu hunter? Kartu lisensi sebagai bukti seorang hunter. Lalu apa yang akan kau lakukan dengan kartu itu kami serahkan padamu. Tidak perlu saya jelaskan pun kau pasti sudah mengerti. Lulus ujian hunter bukanlah titik akhir, tapi justru awal dari segalanya. Kalau kau merasa bahwa dirimu tidak pantas untuk menjadi seorang hunter, kau bebas untuk menyimpan, menyegel, ataupun menjual kartu itu. Bagaimanapun juga, bagi orang lain kartu itu tidak akan lebih sekedar hiasan. Meskipun begitu, ada banyak sekali orang kaya yang bersedia membayar mahal untuk kartu itu demi status. Kalau kau jual itu kepada mereka, maka kau akan bisa hidup berkecukupan selama 7 turunan. Hanya saja, orang yang telah lulus ujian hunter tidak akan bisa mengikuti ujian untuk kedua kalinya. Para hunter profesional yang sudah terlatih biasanya mendapatkan perlakuan istimewa. Karena itulah, ada banyak sekali orang-orang yang mengikuti ujian dengan tujuan memakai kartu lisensi untuk maksud yang buruk. Seandainya saja tak ada orang-orang seperti itu, sebenarnya ketua dewan juri ingin bisa meluluskan seluruh peserta. Bagi kebanyakan hunter profesional, kartu itu adalah benda yang sangat penting dan lebih berharga dari nyawa. Tapi di saat yang sama, kartu itu tak lebih dari rongsokan. Yang terpenting adalah akan menjadi apakah seseorang setelah berhasil menjadi hunter. Kalau benar kau telah berhutang, maka setelah itu kau bisa membalas hutang itu. Yang paling penting adalah akan jadi apa kau dan apa yang akan kau tinggalkan setelah ini. Yang paling penting setelah ini, padahal temanku pernah mengatakan sesuatu yang berarti sama dengan itu, tapi sepertinya aku tidak memahaminya. Seperti yang telah saya katakan di awal pembicaraan tadi, dalam segala hal pasti ada kesempatan yang tepat. Kalau sampai kesempatan itu terlewat, kau tidak akan bisa memahami segala sesuatu sepenuhnya. Seharusnya kau bisa paham. Tetapi sepertinya kau memiliki teman yang baik. Yang namanya teman sejati itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. Kau harus menjaga mereka baik-baik. Iya, tentu saja. Di tengah ujian hunter yang begitu berat, dia masih bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan mendapatkan teman. Kemauannya juga sangat kuat. Anak macam apa dia? Pak Satotsu? Hah? Pak Satotsu, sebagai seorang hunter, pekerjaan apa yang Pak Satotsu lakukan? Biasanya saya mencari peninggalan kuno, lalu melakukan restorasi dan konservasi juga. Dulunya saya mencurahkan seluruh tenaga untuk melakukan pencarian peninggalan kuno yang baru untuk mendapatkan ketenaran. Tapi setelah melihat kerja seorang hunter yang lain, saya jadi merasa malu pada diri saya sendiri. Dia menggunakan harta pribadinya untuk mengadakan perbaikan peninggalan kuno dan melakukan konservasi dengan cara yang sangat modern. Bahkan dia memperbaiki lingkungan sekitarnya agar orang-orang biasa pun bisa ikut menikmati bangunan kuno itu. Sedangkan saya tidak pernah memikirkan keindahan peninggalan kuno dan hanya memikirkan keuntungan saja. Saat ini, hunter yang kuceritakan itu sedang berkeliling dunia untuk membimbing para tenaga ahli peninggalan kuno. Padahal saya tidak pernah bertemu dengan hunter itu, tapi bagi saya, dia adalah seorang panutan. Oh ya, salah satu impian saya adalah untuk bertemu dengannya dan mengucapkan terima kasih. Orang itu benar-benar hunter yang hebat ya. Apa kau pernah mendengar mengenai reruntuhan Ruruka? Itu ayah. Hunter yang telah mengubah cara hidup Pak Satotsu itu. Kau tahu ya? Aku hanya pernah dengar saja. Itu adalah peninggalan kuno terbesar dari kebudayaan Ruruka. Kalau punya minat, kau boleh pergi ke sana suatu saat. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Iya. Nah, Gon. Ini adalah kartu lisensi milikmu. Kartu lisensi? Kau boleh menentukan sendiri kapan waktunya menggunakan kartu itu. Kalau kau pasti bisa. Iya.
Ini adalah kartu yang kudapatkan berkat bantuan dari banyak orang. Setelah seluruh hutangku itu terbalas, aku akan menggunakan kartu ini. Yang pasti, akan kugunakan kartu ini untuk kebaikan. Nah, sekali lagi, saya ucapkan selamat atas kelulusanmu. Terima kasih. Mana yang lainnya? Masih ikut ujian ya? Tidak, ujian sudah berakhir. Benarkah? Ya, kau tidur hampir 1 hari penuh. Para peserta lain yang sudah lulus sedang menerima pengarahan singkat. Setelah ini pun kau akan diberi pengarahan singkat. Iya, tapi aku ingin tahu sesuatu. Siapa yang gagal, Pak Satotsu? Pak Satotsu? Itu... Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, sudah baik kan? Pasti karena stres. Lebih baik kau istirahat lagi. Tapi... Baiklah. Akan saya ceritakan berurutan. Dimulai dari pertarungan ketiga. Jangankan menembus tubuhku, dari hidungku saja tidak keluar darah. Kau mengurangi kekuatanmu ya, padahal aku sudah memberimu kesempatan. Dia memang tangguh. Sekarang giliranku. Aku akan mengurangi kekuatan, jadi jangan mati ya. Oh, sayang sekali. Aku tidak bisa mengurangi kekuatan lebih dari itu. Apa boleh buat? Terpaksa kulakukan hanya dengan 1 jari kelingking. Perbedaan kemampuan terlalu jauh dan pertarungan terjadi secara sepihak. Tapi Podro pun tidak menyerah dengan mudah. Semangat Podro tidak berkurang sedikit pun. Aku belum kalah. Tapi, seperti halnya di pertarungan pertama, Hisoka membisikkan sesuatu di telinga Podro. Setelah itu, Podro langsung mengakui kekalahannya. Akan kuralat ucapanku tadi, ternyata cukup menyenangkan juga. Pertarungan keempat antara Hanzo melawan Bokoru. Jalannya pertarungan berjalan seperti saat pertarungan Hanzo denganmu. Dengan mudah Bokoru mengakui kekalahannya. Maaf saja, aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Dengan satu kalimat, Bokoru langsung menyerah. Pertarungan kelima seharusnya itu menjadi pertarungan antara Leorio dengan Podro. Tapi karena Podro mengalami cedera, maka Leorio meminta agar pertarungan diundur. Kuizinkan. Hingga langsung diadakan pertarungan yang keenam. Tetapi... Aku kalah. Maaf ya, tapi aku tidak punya niat untuk bertarung. Selamat ya. Dengan penuh kepercayaan diri, dia berkata begitu. Tampaknya dia begitu yakin bisa menang di pertarungan berikutnya. Tetapi... Killua, sekarang pertarunganku tidak bisa diundur lagi. Ya, terpaksa pertarungan ke-7 diadakan terlebih dahulu. Sehingga diputuskan untuk mengadakan pertarungan antara Killua melawan Gitarak. Kesalahan perhitungan Killua yang terbesar terletak di situ. Gitarak melawan Killua, mulai! Killua, sepertinya kau tidak menyadarinya ya.
Ternyata kakak. Kakak Kilua. Ya, Gitarak adalah nama samaran. Nama sebenarnya adalah Ilmi Zoldyck. Karena dia mendaftar ke panitia dengan nama asli, jadi tidak ada masalah. Tolong lanjutkan, Pak. Baiklah, akan saya ceritakan sesuai dengan yang saya saksikan. Kakak Kilua ya? Hai. Katanya kau telah menusuk ibu dan Milky ya? Itulah. Pak? Ibu jadi menangis Kilua. Itu wajar saja, karena dia telah diperlakukan seperti itu oleh putranya sendiri. Ternyata dia memang bocah yang aneh. Ibu sangat terharu. Ibu bilang dia merasa sangat senang karena kau telah tumbuh menjadi anak yang hebat. Tapi karena dia masih khawatir untuk membiarkanmu pergi keluar. Jadi ibu memintaku untuk melihat keadaanmu agar tak terjadi apa-apa. Tapi sungguh kebetulan, tak pernah kuduga kalau Kilua ingin menjadi seorang hunter. Sebenarnya aku pun ingin mendapatkan kartu lisensi untuk pekerjaan yang berikutnya. Jadi selama ini dia menyamar dengan wajah yang mengerikan itu untuk mengawasi adiknya ya? Niat juga dia. Kalau punya kartu lisensi hunter, segalanya akan jadi lebih mudah. Jadi ini benar-benar suatu kebetulan. Biarpun aku merasa bersalah telah merahasiakannya darimu, bagaimana denganmu? Bukannya aku ingin jadi seorang hunter. Aku hanya ingin mencoba mengikuti ujian saja. Begitu ya, aku jadi lega. Kalau begitu aku bisa mengingatkanmu tanpa ragu-ragu. Hah? Kilua. Hah? Kau itu tidak cocok menjadi hunter. Karena pekerjaan yang cocok untukmu adalah menjadi pembunuh. Benarkah dia bilang begitu? Ya, kata-katanya persis seperti itu. Aku memang pernah dengar ceritanya. Dia berbicara seperti ini. Kau adalah boneka kegelapan yang tidak mempunyai hasrat. Tidak. Kau tak pernah menginginkan sesuatu atau mengharapkan apapun. Tidak. Dan satu-satunya kegembiraanmu adalah bersentuhan dengan kematian orang lain. Tidak. Itu benar. Itu karena aku dan ayah telah mendidikmu untuk menjadi seperti itu. Seharusnya kau yang lebih mengerti tentang hal itu lebih dari siapapun. Aku ingin tahu, memangnya apa tujuanmu untuk menjadi seorang hunter? Memang aku tidak berkeinginan untuk menjadi seorang hunter. Tetapi di sini aku pun punya keinginan. Tak punya? Punya. Aku punya sesuatu yang kuinginkan sekarang. Kalau begitu coba kau katakan. Lalu kenapa? Sebenarnya kau ini tidak punya keinginan kan? Punya. Aku ingin berteman dengan Gon. Aku sudah muak jadi seorang pembunuh. Aku ingin berteman dengan Gon. Aku ingin bermain seperti orang biasa. Mustahil kau bisa punya teman. Itu tidak mungkin. Karena sejak dulu kau hanya diajari untuk menilai orang hanya berdasarkan apakah dia bisa dibunuh atau tidak. Bagimu yang sekarang Gon itu terlalu menyilaukan. Dan tidak akan terjangkau. Mana mungkin kau bisa berteman dengannya? Tidak. Kalau terus berada di sampingnya, suatu saat nanti kau akan ingin membunuhnya. Kau akan jadi ingin tahu bisa membunuhnya atau tidak. Kenapa bisa begitu? Itu karena naluri yang ada di dalam lubuk hatimu untuk membunuh. Mungkin begitu, tapi aku tidak akan membunuhnya. Aku ingin jadi temannya. Aku tidak akan membunuhnya. Benarkah? Iya. Apa kau tahu? Itu sama saja dengan merengek minta diizinkan memelihara anjing dan berjanji akan merawatnya. Tapi suatu saat, pasti kau akan bosan karena terlalu merepotkan untuk merawatnya. Seperti yang telah saya peringatkan tadi. Iya, sudah tahu. Aku takkan turun tangan. Kilua, aku tak peduli biarpun dia kakakmu. Tapi aku mengatakan dia itu orang bodoh.
Jangan dengarkan. Seenaknya saja menyamakan orang dengan hewan. Gon itu bukannya hewan. Cepatlah habisi dia dengan semangatmu yang biasanya. Ingin bertemu dengan Gon? Jangan mengigau. Bukankah kalian itu sudah berteman sejak lama? Paling tidak, itulah yang dipikirkan oleh Gon. Apa begitu? Tentu saja, dasar bodoh. Begitu ya. Susah juga. Jadi Gon juga berteman dengannya. Baiklah. Gon akan kubunuh. Seorang pembunuh tidak membutuhkan teman yang hanya akan menjadi pengganggu. Sekarang dia di Tunggu mana? dulu, ujian belum selesai. Di mana? Ruang istirahat ada di sebelah. Terima kasih. Kau tidak akan mati. Hanya bentuk wajahmu yang akan berubah. Kalau tidak segera dicabut, nanti tidak akan bisa kembali lagi. Susah juga. Seperti yang sudah kubilang tadi, aku membutuhkan kartu lisensi itu untuk pekerjaanku yang berikutnya. Kalau aku membunuh mereka sekarang, maka aku akan dianggap gugur dan secara otomatis Killua akan lulus. Celaka. Membunuh Gon hasilnya sama juga ya. Baiklah, aku akan lulus dulu. Setelah itu kubunuh Gon. Kalau aku sudah lulus, biarpun aku membunuh semua orang yang ada di sini, maka kelulusanku tidak akan dicabut, bukan? Itu tidak melanggar peraturan. Kau dengar itu, Killua? Kalau tidak bisa menang melawanku, kau tidak akan bisa menolong Gon. Bisakah kau bertarung melawanku demi temanmu? Tidak bisa kan? Itu karena bagimu sekarang, daripada teman, yang lebih penting adalah apa kau bisa mengalahkanku atau tidak. Dan di dalam dirimu jawabannya telah muncul. Dengan kekuatanku yang sekarang, aku takkan bisa mengalahkan kakak. Jangan bertarung dengan lawan yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Aku telah berulang kali mengajarkan hal itu padamu. Jangan bergerak. Sedikit saja kau bergerak, akan kuanggap itu sebagai tanda pertarungan dimulai. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Apa kau mengerti? Tapi jangan lupa, kalau tidak bertarung denganku, Gonmu yang berharga itu pasti akan mati di tanganku. Ingat akan hal itu. Lakukan saja, Killua. Apapun keputusanmu, aku tak akan membiarkanmu terbunuh. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menghentikannya. Lakukan sesuai keinginanmu. Killua! Istirahat dulu sebentar ya. Tidak usah, lanjutkan saja ceritanya. Baiklah, akan kulanjutkan. Aku yang kalah. Kakak. Syukurlah. Berarti kita tidak usah bertarung. Aku bohong, Killua. Aku berbohong saat bilang akan membunuh Gon. Karena kau mengatakan hal yang tidak seperti dirimu. Aku jadi khawatir dan jadi sedikit ingin mengujimu. Kakak menjadi khawatir akan sikap dirimu itu. Tapi dengan ini semua jadi jelas. Kau sama sekali tidak pantas untuk mempunyai seorang teman. Tak perlu punya teman. Kau hanya cukup menuruti perintah ayah. Dan aku akan menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa. Kalau ujian hunter sudah tiba dan sudah saatnya, kau akan kuberitahu. Sekarang kau belum perlu. Kau mengerti kan, Killua?
Kau mengerti kan, Kilua? Setelah itu, Kilua bagaikan kehilangan dirinya. Apapun yang dikatakan oleh Leorio dan Kurapika, sedikit pun dia tidak bereaksi. Kilua tidak bergerak sedikit pun. Lalu, saat pertarungan antara Leorio dan Podro dimulai, Podro segera dibawa ke rumah sakit, tapi tak lama kemudian dia meninggal. Karena hal itulah, Kilua didiskualifikasi dan gugur karena telah melanggar peraturan. Panitia ujian memutuskan dia tidak lulus ujian. Sepertinya dengan sengaja dia telah membuat dirinya gagal. Kilua. 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 Gon, Ayo, minta maaf pada Kilua. Minta maaf? Kenapa? Apa begitu saja kau tidak mengerti? Kau tidak pantas untuk menjadi seorang kakak. Apa untuk menjadi saudara butuh persyaratan? Kalau begitu untuk jadi teman pun tidak dibutuhkan persyaratan. Anak ini. Ayo pergi ke tempat Kilua. Kau tidak perlu minta maaf. Pokoknya antar saja aku ke sana. Memangnya untuk apa? Semuanya sudah jelas kan? Akan kuajak kembali Kilua. Dari cara bicaramu itu seakan-akan Kilua sedang diculik saja. Bukankah dia itu keluar dari sini dengan kakinya sendiri? Tapi bukan atas kehendaknya sendiri. Karena dia dikendalikan olehmu. Itu sama saja artinya dengan dia diculik. Saat ini pun kami sedang berdebat mengenai masalah itu, Gon. Apa kau tahu? Kurapika dan Leorio keduanya juga sedang mengajukan keberatan. Mereka menganggap keputusan panitia untuk mendiskualifikasikan Kilua itu tidaklah tepat. Jelas sekali terlihat kalau keadaan Kilua setelah pertarungannya dengan Gitarak itu sangatlah tidak wajar. Itu yang kulihat. Ada kemungkinan kalau di tengah pertarungan itu Gitarak melakukan hipnotis kepada diri Kilua. Sehingga dia melakukan hal yang semacam itu dalam keadaan biasa. Memang hipnotis yang sangat kuat sekalipun tak akan bisa membuat orang jadi pembunuh. Tapi bagi Kilua membunuh adalah pekerjaan sehari-hari. Yang jadi masalah adalah hal yang terjadi di tengah pertarungan antara aku dan Pedro. Kalau dari keadaannya, terlihat kalau Kilua seperti berusaha untuk menolong agar aku bisa lulus. Kalau begitu, yang seharusnya tidak lulus ujian itu adalah aku, bukannya Kilua. Bagaimanapun juga saat itu Kilua sedang dalam keadaan yang tidak bisa bertindak dengan kehendak sendiri. Karena itu dia tidak sepantasnya dikeluarkan dari ujian ini. Semua yang dikatakan tadi hanyalah analisa. Tidak ada satupun buktinya. Sama sekali tidak ada bukti jelas yang menunjukkan kalau dia diperintah untuk melakukan pembunuhan. Bukan hanya itu, bukti yang menunjukkan kalau dia dihipnotis pun sama sekali tidak ada.
Memang benar. Menurutku, bukan permasalahan kalau hal itu terjadi di tengah pertarungan antara Leorio melawan Podro. Saat itu, kemampuan dan kekuatan mereka berdua hampir seimbang. Memang, kalau dilihat dari kemampuan bela dirinya, Podro yang berpengalaman lebih unggul. Tapi, kalau dilihat dari kemampuan pengambilan keputusan dan kecepatan reaksi, Leorio jauh lebih unggul. Ditambah lagi luka Podro yang didapatkannya dari pertarungan dengan Hisoka belum sepenuhnya pulih. Terlihat kalau peluang Leorio untuk menang lebih besar. Karena itu, yang dilakukan Killua pasti bukan dengan tujuan untuk menolong Leorio. Wah, gagal. Kalau dilihat dari ketidakwajarannya, masih ada yang lain. Yaitu tindakanmu saat melawan Hisoka di pertarungan pertama. Apa yang dia katakan padamu? Di saat kalian berdua sedang dalam keadaan seimbang, dia membisikkan sesuatu kepadamu dan Hisoka mengaku kalah. Itu aneh kan? Kalau dalam pertarunganku melawan Hanzo, atau pertarungan antara Podro melawan Hisoka, bisa dimengerti kalau pihak yang terdesak akan mengaku kalah. Itu karena adanya tekanan dari pihak lawan yang lebih kuat. Tetapi kalian malah sebaliknya. Yang terpikirkan olehku adalah sepertinya kalian telah melakukan perjanjian rahasia. Kalau kau bisa memprotes diskualifikasi Killua karena alasan tindakan yang tidak wajar, maka kelulusanmu itu juga cukup tidak wajar seandainya memang tidak ada sesuatu yang patut disembunyikan olehmu. Tapi kukira lebih baik kau mengatakan dengan jelas apa yang saat itu dibisikkan Hisoka kepadamu. Aku tidak perlu menjawabnya. Kurasa kau bertanggung jawab untuk itu. Tidak. Kalau kelulusanku itu tidak wajar, maka kelulusanmu yang tanpa pertarungan itu pun tidak wajar. Apa katamu? Hal seperti itu tidak penting. Tidak perlu mempertanyakan masalah kelulusan orang lain. Kalau memang merasa tidak puas atas kelulusan diri sendiri, kita cukup berusaha sampai merasa puas. Aku yakin kalau Killua mengikuti ujian sekali lagi, dia pasti bisa lulus. Memang sayang tahun ini dia gagal, tapi apa boleh buat? Yang lebih penting dari itu, seandainya benar selama ini kau telah memaksa Killua untuk membunuh, padahal dia tidak menginginkannya, kau tidak akan kuampuni. Ingat itu. Kau tidak akan kuampuni. Kalau tidak diampuni, lalu apa yang akan kau lakukan? Yang akan kulakukan adalah akan kurebut Killua dari kalian. Dan tak akan kubiarkan dia menemui kalian lagi dimanapun juga. Nah, semuanya sudah cukup kan? Benar apa yang dikatakan Gon. Sebaiknya kalian memutuskan sendiri benar tidaknya kelulusan kalian itu. Biarpun kalian mengajukan keberatan, kami sama sekali tidak punya keinginan untuk mengubah keputusan. Kegagalan Killua tidak akan berubah. Kelulusan kalian juga tidak akan berubah. Kenapa? Kalau begitu percuma saja kita berdebat dari tadi. Itu tidak benar. Bukankah kalian sudah bisa merasa lega setelah bisa mengajukan keberatan kalian masing-masing? Dan kami semua pun bukanlah orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, dengan ini, ujian Hunter telah selesai sepenuhnya. Sebagai wakil dari Dewan Juri, aku mengucapkan selamat sebesar-besarnya bagi kalian. Tapi setelah ini, semua yang tergantung pada diri kalian sendiri. Mungkin di masa depan nanti, kalian akan menghadapi berbagai macam rintangan. Tapi kuharap kalian selalu percaya pada kekuatan diri sendiri untuk melewati rintangan itu dan terus maju ke depan. Dengan ini, aku menetapkan ketujuh orang yang berada di sini sebagai Hunter yang baru. Nah, sekian. Kalian boleh bubar. Gita! Tidak. Ilmi! Ada apa lagi, Gon? Tolong beritahu aku, kemana Killua pergi? Menurutku lebih baik urungkan saja. Aku tidak mau melakukannya. Killua itu adalah temanku. Dan aku pasti akan membawanya kembali.